Selamat datang di Michelle. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda bisa memberitahu saya. Apakah Anda memiliki rekomendasi? Toko kami memiliki beberapa produk baru. Saya bisa memperkenalkannya kepada Anda. Oak, lewat sini. Ini. Anda tidak curious soal Anda saya. Lihat saja dia tidak akan membeli. Tidak apa-apa. Saya akan melakukannya. Warna ini adalah seri andalan kami tahun ini. Bahan bangunannya sangat istimewa. Ada juga dompet di sana untuk Anda lihat. Musim ini, putih adalah warna utama untuk tas. Segar dan sejuk untuk musim panas. Apakah ada yang Anda sukai? Ada lebih banyak di sana untuk Anda lihat. Untuk musim ini, desainer kami menggunakan gaya netral. Ada juga lebih banyak gaun di depan untuk Anda lihat. Sepatu kulit kami juga laris. Bahan APA ini debut? Gaya berbeda menggunakan bahan berbeda. Yang Anda lihat harganya lebih rendah. Ada kuningan, kerang, mutiara buatan semacam itu. Di sini, harganya relatif lebih tinggi. MS Carat, Platinum, Berlian, Permata berharga. Kira-kira berapa yang di sisi ini? Harganya dari rendah ke tinggi. Kami punya semuanya. Apakah Anda ingin melihat? Apakah toko Anda tidak memiliki yang lebih mahal? Kami punya. Kami memiliki seri kustomisasi tingkat lanjut. Dan lebih dari 1 juta. Saya ingin membelinya. Apakah Anda mengatakan ingin membeli seri kustomisasi tingkat lanjut? Benar. Oke, silakan istirahat di lounge VIP dulu. Saya akan membawakan Anda katalog untuk dipilih. Lewat sini, silakan. Silakan duduk. Saya akan memperkenalkannya kepada Anda nanti. Oak. Ini katalog kami. Anda bisa melihatnya. Ini semua berlian. Ini seri giok berkualitas kami. Ini seri perhiasan paling klasik merek kami. Seri impian tak terhitung. Mereka telah diwariskan sejak zaman kuno. Set ini. Pernahkah Anda melihat yang ini sebelumnya? Saya tidak bisa berbohong tentang ini. Saya memang belum pernah melihatnya sebelumnya. Orang tidak sering memesan ini, lagi pula. Tapi saat kami berlatih, saya melihat videonya, dan itu sangat indah. Saya sebenarnya berpikir bahwa berlian dan perhiasan adalah impian seorang wanita. Tidak peduli situasi apapun mereka berhak memiliki impian. Kalau lihat barang secantik ini ditaruh di sana, semua wanita pasti tersentuh. Yang ini, aku mau pesan 1 set. Kita lihat nanti aslinya. Beneran secantik itu atau enggak? Oak? Ini mungkin aku belum bilang harganya. 1 set ini harganya jutaan. Bukannya tadi bilang, ini impian semua wanita. Nggak mahal kok. Waktu yang ditentukan itu 5 bulan. Kami hanya menerima pesanan yang dibayar lunas. Artinya uangmu harus ada di sini minimal 5 bulan. Nggak masalah. Aku mau. Oh. Kalau gitu, aku akan panggil manajer toko kami. Oak, ini juga. Baju-baju ini edisi terbatas kami. Hanya diperlihatkan ke pelanggan VIP. Pesanan 1 juta. Ayah. Kamu yakin dia mau seri Fan Man? Iya,
Aku sangat yakin. Linda. Serahkan saja padaku. Bagaimana bisa kamu melayani pelanggan besar sendirian? Aku bantu. Serahkan saja ke Manny. Gak apa-apa. Aku masuk bareng dia aja. Ayo. Nona Chen, silakan duduk. Hello. Ini. Makan coklat. Terima kasih. Itu aku dengar dari Manny kalau kamu mau pesan perhiasan custom premium kami. Benar. Aku nggak tahu apakah dia sudah jelaskan detail spesifik tentang pesanan. Custom termasuk periode pembayaran, DLL. Dia sangat baik. Sabar banget, dan jelasin semuanya ke aku. Kalau gitu aku ingatkan, perhiasan kami custom premium. Jadi nggak bisa dikembalikan atau ditukar. Sudah aku pikirkan itu semua. Oke, biar aku tambahin WeChat MU. Kalau ada kabar lebih lanjut bisa aku hubungi. Nggak usah. Aku mau tambah WeChat dia aja. Kalau ada apa-apa, nanti aku bisa hubungi dia. Terus, aku nggak bawa uang cukup di kartu hari ini. Aku pulang dulu siapin. Beberapa hari lagi aku datang bayar. Oke, begini. Aku nggak tahu apakah kamu bisa bayar sebagian hari ini. Ini kan bukan bayar lunas? Aku akan datang bayar semuanya beberapa hari lagi. Oak. Tambahin WeChat ya. Jika Nona Chen punya waktu untuk datang ke toko, maka kamu bisa menukar shiftmu. Oak. Aku akan memindai milikmu. Oak. Kirimi aku pesan di WeChat lebih awal kapan saja dan aku bisa membantumu. Oak. Rumahmu agak jauh dari sini. Tidak apa-apa. Kalau begitu kami tidak akan mengganggu. Oke, selamat tinggal. Sampai jumpa. Terima kasih sudah datang. Enai. Ini benar-benar milikmu? Itu luar biasa. Lihat momennya. Dia mungkin sedang bermain dengan kita. Katakan, kamu telah bekerja lebih keras daripada yang lain. Dan sekarang semuanya terbayar untukmu di sini. Hei, apakah kamu diam-diam meneliti bagan astrologi atau membawa jimat keberuntungan? Biar aku lihat. Aku baru saja mengganti lipstik. Biar aku lihat. Warna apa ini? Aku ingin mencobanya. Meskipun kamu mencoba, kamu tidak bisa menggunakannya. Kenapa aku tidak bisa menggunakannya? Berikan padaku. Biarkan aku mencoba. Apa yang kamu coba? Kenapa aku tidak boleh mencoba? Ini membawa keberuntungan bagiku. Aku hanya punya satu. Ini sangat mahal. Berikan aku lipstiknya. Dia masih belum datang? Tidak apa-apa. Dia berjanji jadi dia pasti akan datang. Hello, Nona Chen. Kamu sudah datang. Hello, Nona Chen. Hello, tunggu di ruang VIP dan aku akan mempersiapkan semuanya. Oak. Zoe, tolong antar dia. Oak. Hello, Nona Chen. Hello, lewat sini. Oak. Pesanan sebesar ini belum muncul dalam 3 tahun. Manajer toko sudah tahu. Dia juga bilang kalau kamu bisa menangani pesanan ini hari ini, maka dia akan mengajukan untuk mempromosikanmu. Langsung ke manajer penjualan. Jangan cantik, siapkan dirimu. Terima kasih, manajer toko. Cepat pergi. Oak, periksa kembali pesanannya. Nona Chen, kamu sudah menunggu lama. Tidak apa-apa. Ini, minum kopi. Biarkan aku menjelaskannya padamu. Yang ini adalah tanda terima penjualan. Ini adalah tanda terima pesanan. Ini adalah penyesuaian pesanan. Tertulis di sini bahwa kamu tidak bisa mengembalikan atau menukar. Ada juga beberapa panduan asuransi. Coba lihat. Kamu perlu menandatangani. Aku masih perlu konfirmasi denganmu. Yang kamu beli adalah set ini. Ya. Kamu punya pandangan yang bagus. Set ini pasti layak dikoleksi. Aku bawa kartu hari ini. Cukup untuk gesek. Suamiku. Mantan suamiku memberiku uang ganti rugi perceraian. Aku dan mantan suamiku dulu dianggap
Pasangan miskin, tapi bekerja keras bersama. Pertama kali kami menghasilkan uang adalah tahun 1994. Kami mendorong gerobak dan menjual sate kambing. Kami dapatkan itu malam demi malam. Kemudian, kami mendirikan perusahaan taksi. Lalu, kami juga membeli tanah di pegunungan dan punya kebun. Setelah itu, kekayaan kami sekitar 10 juta. Sampai tahun lalu, untuk membangun kereta cepat, mereka mengambil 2 lot tanah kami. Ganti rugi itu membuat kami benar-benar bebas secara finansial. Setelah itu, suamiku membawa pulang wanita yang dia rawat di luar. Dia ingin menceraikanku. Aku dapat bagian uangku dan kehilangan rumahku. Saat wanita itu yang mengenakan merek desainer dari ujung rambut sampai ujung kaki dan perawatan kulitnya sangat bagus, berdiri di depanku. Aku melihat diriku sendiri. Yang paling lucu adalah tas yang kupunya. Adalah hadiah ulang tahun pernikahan dari suamiku. Aku bahkan enggan menggunakannya. Hari itu, aku masuk ke tokomu. Tidak ada pikiran. Hanya ingin menghabiskan uang. Aku pergi ke banyak toko. Hanya kamu yang antusias dan melayaniku dengan sabar. Jadi, set perhiasan ini, aku beli dengan sukarela. Ini. Terima kasih. Bagaimana? Nona Jen, tidak ada masalah, kan? Tidak. Bagus. Kalau tidak ada masalah, kita bisa gesek kartu dan tanda tangan. Oak. Tapi saya masih harus mengingatkan Anda. Setelah Anda gesek kartu hari ini, selama masa tunggu, kami tidak akan menerima pengembalian dana dengan alasan apapun. Ya, saya tahu. Oak, silakan lewat sini. Oak. Ini, Nona Chen. Nona Chen, ketika orang menghadapi kejadian buruk, mereka cenderung bertindak impulsif. Anda bisa berpikir lagi. Kalau tidak kali hari ini, tidak APA juga. NI. Ada masalah? Tidak ada masalah. Miss Hale. Terima kasih atas kunjungannya.
Bu Legend, Ada APA? Kamu kerja hari ini? Tidak, saya kerja malam hari ini. Ada APA? Katakan. Saya sudah terima uang yang kamu kirim. Kamu pasti sibuk kemarin. Jadi saya telepon hari ini untuk memberitahukan ini. Asalkan sudah diterima. Habiskan, ya? Jangan ditabung. Saya hanya ingin tanya bagaimana kamu ingin menghabiskan uang ini. Ada APA? Selama ini, kamu sudah. Kirim banyak uang. Ayah dan saya simpan, tidak dihabiskan. Kalau dajumlahkan semua dan kami tambah. Totalnya 100.000. Bukankah saya sudah bilang jangan ditabung setiap bulan? Hanya 2.000 yuan setiap tahun. Itu untuk kamu pakai sebagai uang saku. Kami tidak ada tempat untuk menghabiskannya. Tapi kamu sendirian. Lihat, kamu di Shanghai. Banyak tempat untuk menghabiskan uang. Pengeluaran di sini tergantung pada penghasilan, bukan menabung. Saya akan berhakin dengan beberapa pesanan lagi setiap bulan. Habiskan saja supaya kamu bisa tambah 1 lauk. Untuk 3 kali makan sehari. Saya akan merasa lebih baik begitu. Tidak bisakah kamu membuat saya tenang? Cukup. Kami terus menabung, dan kami menabung sampai jumlah besar. Sekarang kita bisa melakukan hal besar. APA? Ada sesuatu terjadi di rumah? Tidak. Kami baik-baik saja. Ayahmu bertanya, apakah kamu ingin pakai uang ini untuk dapat hubungan? Agar dapat pekerjaan bagus untukmu. Atau dekorasi kamarmu? Kamu sudah tidak tinggal di sana selama 7-8 tahun. Bukankah seharusnya diperbarui? Apa maksudmu? Kapan aku bilang aku akan pulang? Kamu mengatakannya 3 tahun lalu. Aku tidak pergi. Kamu beli tiket dan buruan pulang. Apa kamu tidak akan pulang selamanya? 30 tahun. Tunggu sampai aku 30 tahun. Entah aku akan beli rumah di sini atau cari orang untuk dinikahi. Kalau tidak ada satupun, aku akan pulang dan tidak berkeliaran lagi. Itu kata-kata marah yang aku ucapkan saat patah hati. Kata-kata marah tetap kata-kata jujur. Kamu akan berusia 30 tahun dalam beberapa bulan lagi. Sepertinya tidak ada satupun dari 2 keinginan itu yang akan terwujud. Nini, terima saja takdir. Sehingga APA pulang ke rumah. Kamu tidak perlu bersikeras tinggal di kota besar itu. Sepertinya penghasilan bulananmu 15.000. Tapi kamu harus bayar sewa dan kasih kami uang juga. Pada akhirnya, kedua tanganmu kosong. Dan kamu tinggal di kota besar itu tahun demi tahun. Apa kamu menghasilkan tahun? Ibyo. Aku lapar. Aku belum makan sejak jam 2 siang kemarin. Biarkan aku menerima takdir saat kenyang, oke? Kamu. Kotak bento ini akan menghemat 10 yuan. Tapi aku harus bayar 3.000 yuan untuk celana yang hilang. Berapa banyak lagi kotak bento yang harus aku makan? Miss Hale. Enai. Ada apa dengan mulutmu? Kenapa bengkak? Berhenti menggaruk. Pergi lihat di sermon dan lihat sendiri. Ada APA? Aku tidak makan APA. Aku di toko seharian. Aku bahkan tidak berani minum air. Mimi, wajahmu rusak. Tidak mungkin. Apa kamu makan sesuatu yang salah? Ya ampun, ada obat di belakang? Sepertinya tidak ada. Gatal? Pergi ke rumah sakit, Manny. Aku tidak pergi. Aku bisa tahan. Nona Chen akan segera datang. Kamu benar-benar sesuatu. Kamu gatal-gatal seluruh badan. Aku tidak pergi. Kenapa kamu keras kepala? Masalah ini bisa besar atau kecil. Nona Chen akan datang nanti. Apa kamu bisa menangani pesanan sebesar itu? Cepat, Ada, antar dia ke rumah sakit. Ada APA? Lehei, ya ampun, bayar aku yang lurus. Ayo, cepat pergi. Kok Lin Wei. Apa Jiang Yilin tahu? Ya dia tahu, dia sudah sabar berkali-kali. Kamu sedang apa? Aku sedang foto. Kamu sedang apa? Kamu hamil sekarang, jangan marah. Aku tidak akan.
Aku hanya akan pergi ke sana dan melihat mereka. Kalau tidak, aku kasihan pada Kak Ilin. Aku yang pergi. Baik. Kau Lin Wei. Siapa itu? Xiaoya, kenapa kamu di sini? Ini rekan kerja dari perusahaanku. Ini ibuku. Aku kenal dia. Halo Nyonya. Kalian pernah bertemu sebelumnya? Ya, Mari kita perkenalkan diri. Aku Wang Xiaoya. Aku adalah saudara ipar dari Kak Yilin. Dan ini ibuku. Dia adalah ibu mertua dari Kak Yilin. Kamu kenal Kak Yilin? Istrinya. Hello, aku Chin Shan. Kami rekan kerja. Apa sekarang tren di antara rekan kerja untuk berpegangan tangan dan berbelanja bersama? Qin Shan. Qin San iya. Chin Xiao San, selalu Chin. Kamu belum sadar juga. Di zaman dulu, disebut selir. Di zaman modern, disebut selingkuhan. Bisa tidak kamu berhati-hati dengan ucapanmu? Aku sudah. Kamu? Kamu berpegangan tangan dengan suami orang sambil berbelanja. Tidak malukah kamu? Tidakkah kamu tahu dia punya istri dan anak? Nyonya. Kami ada urusan, harus pergi sekarang. Jangan pergi dulu. Aku beritahu kamu, Lin Wei. Sebenarnya, bukan urusanku. Tapi saya ingin menasihati kamu. Jangan terlalu banyak melakukan hal yang buruk. Kamu harus membayarnya nanti. Mengerti? Selamat makan. Oke, terima kasih. Coba ini. Jus ini enak banget. Daging sapinya juga segar banget. Nanti ada dessert juga. Kamu bisa coba itu juga, enak banget. Oke. Mulai sekarang, bilang saja apa yang ingin kamu makan. Aku punya teman. Dia bos 114 di sebuah restoran. Dia pecinta makanan. Apapun yang ingin kamu makan, bilang saja padanya, dia selalu punya rekomendasi. Kamu ingin aku mengubah kesedihanku jadi nafsu makan? Kamu memang jadi lebih kurus belakangan ini. Kamu bisa menambah berat badan. Mama, kamu tadi keren banget. Tapi sayang sekali untuk Jong Yilin. Kenapa saya? Lin Wei tidak pantas untuknya sama sekali. Menurutku lebih baik mereka cepat-cepat bercerai. Kamu ngapain? Aku mengirim foto ke Kak Ilin. Jangan, cukup dimarahi saja. Jangan dikirim. Dengar tidak? Sudah aku kirim. Mama, kamu tahu tidak? Di dunia ini, Karena ada orang seperti kamu. Itulah mengapa para pelakor dan playboy sukses. Aku pernah ingin membuat blog di Weibo. bayarkan Samuel wanita. Mengekspos pria-pria yang sudah menikah. Yang ingin bermain api dengan mereka. Aku akan mempostingnya satu persatu di Weibo. Agar semua wanita yang sudah menikah bisa menemukan catatan suami mereka. Di postinganku di Weibo. Kamu yakin akan melakukan ini? Aku hanya bicara. Aku tidak punya waktu. Aku punya waktu. Aku benar-benar punya waktu. Aku akan melakukan ini. Ada apa? Bawa aku ke sana. Tenang. Pergi ke sana sekarang tidak ada gunanya. Apa yang harus aku lakukan agar tidak sia-sia? Kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri jika pergi ke sana sekarang. Jika kamu benar-benar ingin balas dendam, cari cara yang lebih efektif. Sebenarnya kamu adalah orang yang sangat hebat. Masalahmu adalah kamu tidak bisa melepaskannya. Sekarang kamu harus melepaskannya. Pikirkan, bagaimana kamu bisa membuat dirimu lebih baik. Apapun yang terjadi. Ingat saja, kamu punya aku, teman laki-lakimu. Ibu, tentang ini, aku sudah tahu dari awal. Tapi kamu tidak bisa begitu saja. Membiarkan Xiaoya mengirim foto itu padanya. Kamu sangat tahu. Apa yang dipikirkan Xiaoya? Bagaimana jika kakak melihat foto itu? Dan sesuatu terjadi lagi? Aku akan berhenti di sini, atau seperti itu. Aku dan Ivan akan pergi ke sana sekarang. Oke. Jika seseorang berpikir benar, tidak berjuang lagi, dia akan memiliki nafsu makan. Itu benar-benar benar. Kakak. Ibuku dan Xiaoya.
ucapkan terima kasih untukku. Tahun lalu di internet, di grup chat kelas kita, istri seorang teman sekelas pria muncul dan mulai memaki suaminya karena berselingkuh. Segala macam ekspos membuat suaminya merasa sangat terhina. Saat itu kami berpikir, oh tidak, mereka pasti akan bercerai. Kami yakin mereka tidak bisa melanjutkan lagi. Kemudian istrinya tiba-tiba berkata, apapun yang dilakukan suaminya di luar, dia tidak akan pernah bercerai. Keluarga ini tidak akan pernah berpisah. Ketika aku mendengarnya, aku sangat mengagumi wanita itu. Hal-hal seperti itu telah terjadi padanya. Dia masih bisa berpikir dan bertindak seperti ini. Sungguh luar biasa. Tapi hari ini, aku tidak berpikir seperti itu lagi. Apakah wanita harus selalu menoleransi? Aku baik-baik saja. Pulanglah dan jangan khawatir tentangku. Aku hebat. Ngomong-ngomong, ulang tahun Lin Wei 2 hari lagi. Luangkan waktu. Aku sedang mempersiapkan untuk membuat pesta besar untuknya. Pulanglah. Kamu mau pergi kemana? Cuma jalan-jalan. Apa maksudmu? Kamu baru saja bermain akhir-akhir ini. Ulang tahun Lin Wei sudah dekat. Kamu perlu mempersiapkannya untuknya. Aku cuma berencana merayakannya berdua saja. Kamu merayakannya sendiri? Dunia kekasih. Aku tahu ini. Jangan berdiri di sini, Xiaomo. Cepat naik ke atas untuk main catur. Oak, Ayo pergi, dah, Bu, ayo pergi. Pergi. Oke, ayo pergi. Menurutmu itu berguna? Kamu terus memanggilku. Biarkan aku pergi. Aku tidak bisa. Tidak ada yang lain. Hanya ini mengadakan pesta ulang tahun untukmu. Yilin, menurutmu perlu? Aku sudah menyiapkan tempatnya. Semua rekan di perusahaanmu sudah diundang. Menunggumu besok. Sebenarnya, aku sudah mendengarnya. Semua karyawan di perusahaan akan ikut pesta. Sepertinya kita harus hadir. Untuk urusan kita, apakah kamu ingin semua orang tahu? Mau ikut tentu saja. Beri ke Samuel pergi. Kenapa aku tidak ikut? Aku kasih tahu, Kinshan. Aku selalu pikir ini tidak sesederhana itu. Sebenarnya cukup sederhana. Dia sudah bersamamu bertahun-tahun. Dia tidak Tan. Dia ingin memindahkanmu lewat pesta ulang tahun ini. Agar kamu kembali. Sick. Aku akan cek lagi. Menang dengan membuang, potong saja. Hati-hati, ada meriam di belakang. Come on, aku bisa mengalahkanmu, kamu mati. Kamu tahu, tarik kembali. tidak. Kalah saja, aku tidak akan menarik langkah palsu. Kamu punya nyali. Pria punya nyali. Mari mulai lagi. Tidak. Berhenti main? Kamu tidak enak badan? Aku mengerti. Mereka tidak mengizinkanmu hadir di pesta ulang tahun ayahmu. Jadi kamu tidak senang, kan? Tidak apa-apa. Aku akan ajak kamu main. Ajak kamu keluar senang, oke? Iri padanya. Kita semua iri Lin Wei menikahi istri yang baik. Kamu ngobrol saja. Xiaoyak kakak.
kamu terlihat cantik hari ini. Lihat apa yang kamu katakan. Kakak kita selalu cantik setiap hari. Jaga dia, jangan khawatir. Kakak. Kamu di sini. Nikmati saja. Kita bicara nanti. Itu terbang. Momo, Xiaomo, untukmu. Ayo, pegang. Dapat benar. Terbang. Itu akan jatuh. Ayo, cepat selesaikan. Nanti jatuh. Kamu kenapa sih? Ayo, tidak nyaman? Kamu demam? Tidak. Kamu kenapa sih? Ayah dan ibuku mungkin bercerai hari ini. Kak Yilin. Dia akan datang. Kakak Yilin, urus urusanmu. Kami akan menunggu di depan pintu. Kamu sudah datang, ya. Kamu juga sudah datang. Ya, kamu bilang padaku. Tentu aku akan datang. Terima kasih. Ini benar-benar menyelamatkan mukaku. Masuklah, semua sudah di sini. Semuanya. Terima kasih sudah datang. Aku akan habiskan dulu. Kamu bebas. Aku tidak suka mengatakan kata-kata manis pada suamiku. Hari ini adalah ulang tahun suamiku Lin Wei. Ini juga hari pernikahan kami. Aku akan mengatakan beberapa kata manis padanya. Silakan lihat. Aku pertama kali bertemu Lin Wei di usia 19 tahun. Dia sedang bernyanyi dengan teman-teman sekamarnya. Di usia 20 tahun, kami berkencan untuk pertama kalinya. Dia bilang akan menjual semua kencannya padaku. Aku membelikannya seember es krim sebagai gantinya. Dia diare selama 2 hari setelah memakannya. Kami lulus di usia 22 tahun. Kami menikah di usia 25 tahun. Dan memiliki Xiaomo. Jangan salah paham. Aku hamil setelah menikah. 1 bulan setelah Xiaomo lahir, kami tinggal di rumah kecil seluas 50 meter persegi. Lin Wei sangat terharu. Dia akan berusaha sekuat untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kami. Untuk membeli rumah besar. Di usia 27 tahun, Xiaomo berusia 2 tahun. Kami masih belum mampu membeli rumah besar. Tapi aku dipromosikan di kantor akuntan. Bekerja keras bersama Lin Wei untuk rumah besar. Untuk membuat hidup lebih baik. Kami bekerja sangat keras. Untuk menghasilkan uang. Sekarang aku berpikir bahwa masa-masa itu sulit. Tapi aku merasa sangat aman. Saat ini, suamiku mendapat kesempatan bagus. Pak Tan masih ingat kesepakatan dengan Pak Han waktu itu. Anda bilang asal Lin Wei bisa menang pesanan bisnis, Anda akan memberinya promosi. Pak Han, sampai sekarang aku masih berterima kasih padamu. Terima kasih. Agar suamiku bisa menang bisnis itu, aku keluar dari pekerjaanku dan merawat ibu Pak Han. Ibu Pak Han beruntung. Beliau cepat sembuh.
Tapi Pak Han hanya menganggap itu berkatku dan memberikan bisnis ini ke suamiku. Suamiku sangat sibuk setelah promosi. Sama sekali tidak sempat urus rumah. Aku tidak pernah kembali bekerja. Sebenarnya aku masih suka jadi akuntan. Qinshan tahu itu. Benar kan, teman sekelas? Namun, aku lebih suka jadi Nyonya Lin. Sebelum menikah, seperti Qinshan, aku pikir karir itu paling penting. Tapi setelah menikah dan punya anak, kupikir menjadi istri yang baik itu paling penting. Yilin, aku harus memberimu penghargaan sebagai istri teladan. Hebat sekali, Pak Tan, terima kasih. Ayo, kita lanjutkan menonton. Cat Kongming, aku tidak punya cara lain. Mereka tidak angkat telepon. Aku harus meneleponmu. Mereka tidak angkat? Mereka tidak di rumah. Kamu tahu mereka pergi kemana? Tidak tahu. Sepertinya mereka merayakan ulang tahun Lin Wei. Sudah begini masih mengadakan pesta ulang tahun? Kamu tahu tempat perayaannya? Tempat Xiaoya menikah di Jalan Cuiming. Lotus Pond Moonlight. Oh, mengerti. Kami punya rumah besar dan mobil di usia 30 tahun. Bawa Xiaomo ke taman bermain di hari anak. Naik roller coaster, tapi dia takut ketinggian. Lin Wei menggendongnya di bahu selama beberapa menit untuk melatihnya. Namun, dia menolak untuk turun. Dia bilang rasanya seperti dia sudah tumbuh menjadi dewasa. Xiaomo berkata, duduk di bahu Lin Wei, dia merasa sudah menjadi dewasa. Sekarang, dia sudah tumbuh besar. Xiaomo berusia 10 tahun, aku 35 tahun. Lin Wei berusia 36 tahun. Dari usia 19 tahun sampai 35 tahun. 16 tahun telah berlalu. Waktu berlalu begitu cepat. Oke, selanjutnya. Mari kita undang pahlawan kita ke panggung. Sayang, selama 6 tahun ini, aku sudah bekerja keras. Untukmu, untuk keluarga kita. Apapun yang kukorbankan. Semua karena aku mencintaimu. Cium, 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 cium. Hai, kami bukan pasangan pengantin baru. Tidak perlu. Kamu yang minta kami berciuman. Ya. Cium, cium, cium. Cium, cium, cium. Cium, cium, cium. Tapi sekarang, aku benci. Di usia 35 tahun, suamiku di belakangku, dan kepala keuangan perusahaannya. Teman sekelasku dulu, Qinshan, selingkuh. 16 tahun yang lalu, aku juga masih muda. Sekarang masa muda sudah hilang. Yang tersisa hanyalah kebencian. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini.
Qin Shan. Aku bisa memberikannya padamu sekarang. Aku melepaskannya sekarang. Lin Wei, tunggu sebentar. Aku belum selesai. Enam belas tahun. Semua cintaku untukmu telah berubah menjadi kebencian hingga sekarang. Aku harus mengatakan semua ini, atau aku akan gila dan mati. Aku tidak mengizinkan diriku diam-diam ditinggalkan olehmu. Jangan salahkan aku. Dalam bentuk ini, mengembalikan padamu bahaya yang telah kau lakukan padaku. Selamat ulang tahun. Kakak, Yilin, Maaf, Tuan Tan. Membuatmu tidak bahagia. melihat foto-fotomu selama 10 tahun terakhir, aku merasa terharu. Tapi aku tidak menyangka akhirnya. Selama bertahun-tahun, untuk dukunganmu kepada Lin Wei, aku tahu sedikit. Aku selalu berpikir, Lin Wei adalah pria yang tahu membalas kontribusimu. Dia memiliki batasan dan prinsip dalam pikiran. Akhir-akhir ini, ada beberapa rumor di perusahaan, tapi aku tidak percaya. TAPI. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Masih ada jalan panjang. Ayah. Ayah, kamu punya kata-kata. Tidak mungkin. Yameng. Kamu masak dan beri tahu Yilin. Kamu suruh dia minta maaf kepada Lin Wei. Kalau tidak berhasil, aku bisa minta maaf kepada Lin Wei. Tidak, berhenti, ayah. Yifan dan aku sudah membujuknya. Mereka berdua tidak bisa melanjutkan hidup bersama lagi. Tapi mereka tidak bisa bercerai. Pikirkanlah, nanti, Yilin membesarkan anak sendirian. Hidupnya akan sangat sulit. Dia bekerja di bidang perjodohan. Dia seharusnya tahu ini dengan jelas. Yameng, katakan yang sebenarnya padaku. Apakah Lin Wei berselingkuh? Sia Omo, kakek, paman, APA Kamulepar. Aku akan masak untukmu. Ayah, ayo, berikan ini padaku. Kalaulah, kembalilah ke kamar dan istirahat. Aku akan memanggilmu ketika makanan siap. Paman, kenapa ibuku tidak pulang? Ibumu akan pulang.
Tapi ibumu akan kembali hari ini. Paman, aku mau tanya sesuatu. Tanya saja. Apa ayah dan ibuku sudah bercerai? Kamu tahu arti cerai? Ja. Itu hal yang tidak berarti. Tapi juga serius. Seberapa serius? Sangat serius. Zayamo. Katakan. Kamu takut mereka bercerai? Tidak. Karena aku tetap bisa bertemu mereka meski mereka bercerai. Lalu kenapa kamu tanya ini? Karena aku takut. Mereka tidak bisa bertemu. Kamu belum coba masakanku, kan? Hari ini, aku akan buatkan makanan enak untukmu. Tapi kamu harus janji padaku. Saat kita makan bersama kakek, kamu harus menghabiskan semua makanan di meja, agar kakek tidak khawatir padamu. Oke? Ya, kasih dia alamatnya. Dia telepon kita. Jadi aku tidak bisa menolak memberitahunya. Apa Jiang Yilin melampiaskan kebenciannya? Dia hanya merayakan ulang tahunnya. Ya, Ling Wei melakukan hal seperti itu. Bagaimana dia bisa merayakan ulang tahunnya? Aku bukan bodoh. Ya, aku lihat kamu semakin suka bergosip. Aku tahu meski kamu tidak memberitahuku. Jiang Yilin memang pintar. Jika dia sudah memutuskan, dia tidak akan memberi kencangan pada orang lain. Pria pantas diperlakukan keras. Jika kamu masih berhubungan dengan Xiao Han di masa depan, Ivan akan belajar dari kakaknya untuk menghukummu. Ayah, kamu dengar kata-kata itu? Apa aku anakmu? Aku memberimu tuntutan tinggi justru karena kamu anakku. Kamu ibu mertua yang hebat. Jangan dengarkan omong kosongnya. Di hatinya dia tidak berpikir begitu. Kamu mengerti aku. Kalian berdua lebih perhatikan Yilin. Jangan selalu tinggalkan dia sendirian di kamar. Atau, dia bisa tinggal bersama kita. Aku tidak tahu. Mana dari ucapanmu yang benar? Semua ucapanku benar. Aku tidak jahat. Baiklah, aku mengerti. Bagaimana ayahku? Dia baik-baik saja. Dan Zayamo? Dia sedang tidur. Terima kasih, suamiku. Jangan bilang begitu. Bagaimana saudarimu? Biasa saja. Dia mencurahkan cinta dan masa mudanya untuk pernikahan mereka selama 16 tahun terakhir. Dia mengesampingkan urusannya sendiri. Dan fokus sepenuhnya pada Lin Wei dan Xiao Mo. Namun, pada akhirnya tidak ada yang tersisa untuknya. Jika suatu hari, aku harus membayar untuk kepercayaan tanpa syarat padamu, aku akan menerimanya. Kameralah.
kenapa kamu tidak bicara? Kamu bilang padaku di telepon bahwa kamu ingin bicara tentang Xiaomo denganku. Jadi mari kita bicarakan ini. Seperti yang kamu katakan, kita tidak menyembunyikan apapun. Aku punya satu syarat. Aku ingin membawa Xiaomo bersamaku. Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkan Xiaomo pergi denganmu. Tidak mungkin. Kamu bahkan tidak pantas untuk ini. Ya, aku tidak pantas mengatakan ini. Aku hanya berpikir, setelah kita berpisah, akan sulit bagimu untuk menafkahi kalian berdua. Kamu bisa mengambil properti rumah dan uang tunai. Aku hanya ingin anak itu. Kamu benar bahwa anak-anak akan hidup sengsara dengan ibu tiri mereka. Aku sudah membesarkan Xiaomo. Sejak dia lahir, aku yang mengurus semua urusannya. Dia terbiasa hidup bersamaku. Dan kita tidak perlu berdebat satu sama lain. Dan perasaan Xiaomo penting. Aku tidak ingin dia harus mengubah kondisi hidup karena perceraian kita. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang satu hal. Kamu adalah ayahnya. Selamanya. Aku paham tentang ini. Cinta selama 16 tahun. Aku tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Aku tahu. Itu semua salahku. Aku pantas menerimanya. Tapi saat aku benar-benar ingin kembali ke keluarga ini, aku berharap hidup kita bisa seperti dulu. Aku tidak menyangka kamu akan melakukan itu. Tidak ada kepercayaan, bahkan yang dasar sekalipun. Aku mengakuinya. Itu salahku. Tapi itu bukan alasan untuk kamu berselingkuh lagi dengan Qinshan. Ya. Semua sudah berlalu. Berhenti membicarakan ini. Sekarang kita sudah sepakat. Dan kamu sudah membuat keputusanmu. Kita bisa menyelesaikan ini dengan cepat. Ayo selesaikan ini di kantor urusan sipil besok. Besok. Aku pergi dulu. Sulit memahami pikiran orang. Dulu kupikir Lin Wei sangat baik. Bagaimana dia bisa seperti ini sekarang? Tapi sekarang aku berpikir bahwa aku tidak benci apartemen ini. Seperti dulu. Ini adalah rumah kita. Akan lebih baik jika kamu tinggal di sini.
Aku juga tidak membencimu seperti dulu. Benarkah? Tidak, Itu tidak mungkin. Nadamu mungkin nadamu. Aku tahu itu benar. Aku harus menghubungi Lin Wei nanti untuk berterima kasih. Dia menjadi contoh buruk, tapi membantuku. kamu gila. Sebenarnya, ketika kamu mengatakan ini, aku sepertinya jadi agak gila. Kamu bilang tidak membenciku. Apa itu artinya kamu mencintaiku? Kalau kamu mencintaiku, maka kakinya sudah dicuci bersih. Sekarang wangi. Hati-hati, anak kita. Airnya mulai dingin. Aku akan tambahkan air panas. Apa kamu tidak punya kata-kata untukku? Selamat tinggal. Yilin. Berhenti bicara. Aku tidak mau dengar apapun. Kalau begitu boleh aku antar kamu? Aku janji. Aku tidak akan bicara apapun. Lebih dari 10 tahun. Akhirnya kita bisa hidup bersama. Pindah besok. Inshan. Kamu sudah bercerai. Apa yang kamu takutkan? Kurasa rekan-rekan kita akan lupa nanti. Hampir semua staf di perusahaan kita tahu hal ini. Kita bekerja di perusahaan. Dan kita akan bertemu setiap hari. Apa menurutmu pantas kita terus seperti ini? Jadi apa maksudmu? Kurasa itu tidak nyaman. Sebenarnya, Aku tidak akan mengundurkan diri. Apa aku membuatmu kesal? Aku belum berencana memintamu mengundurkan diri. Aku bahkan belum selesai bicara. Kamu langsung ingin aku mengundurkan diri tanpa ragu. Tidak, aku tidak. Di bidang ini, perusahaan kita sekarang yang terbaik. Selain itu, kamu adalah direktur penjualan di wilayah kita. Dan nanti kamu bisa ke kantor pusat. Kamu mau pergi kemana kalau mengundurkan diri? Aku bisa cari pekerjaan lain. Dengan sertifikat-sertifikatku. Ya, kamu bisa cari pekerjaan baru. Bahkan gajinya bisa lebih tinggi. Tapi, bagaimana dengan ruang pengembangan? Pernahkah kamu memikirkan ini? Kamu akan menjadi staf tingkat atas. Jika kamu memilih usaha kecil dan menengah. Jadi di mana ruang pengembangannya? Kamu baru berusia 30-an. Kamu bisa berjuang selama lebih dari 20 tahun. Apa yang akan kamu lakukan nanti? Akan kamu menjadi staf tingkat atas di sana? Dalam 20 tahun? Kamu tidak ingin melakukannya saat diminta mengundurkan diri. Dan kamu khawatir dengan perkembangan saya. Saat saya diminta mengundurkan diri. Jadi apa yang kamu ingin saya lakukan? Saya tidak mengabaikanmu demi perkembanganmu. Saya tidak peduli berapa banyak yang bisa kamu hasilkan. Tapi saya sangat jelas. Bagaimana perasaan seseorang ketika dia stagnan dalam waktu lama?
Sebagai staf tingkat atas, saya tidak suka pria seperti itu. Qinshan. Apa yang bisa saya lakukan? Untuk memuaskanmu? Kami berdua tinggal di perusahaan dan pergi ke kantor pusat bersama. Saya hanya orang seperti ini. Mungkin saja orang lain suka menjadi staf menengah dan tingkat atas, tapi saya lebih suka. Masih ada jalan panjang yang harus saya tempuh. Saya pikir kamu juga orang seperti ini. Tidak. Saya pikir apa yang akan kita bicarakan hari ini. Saya pikir kamu akan membicarakan kehidupan masa depan kita bersama saya. Saya tidak menyangka kamu akan membicarakan ini. Saya bukan Jiang Yilin. Dia bisa melepaskannya. Saya tidak bisa. Qinshan. Saya hanya punya satu pertanyaan. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Ya, aku mencintaimu. Tentu saja, aku mencintaimu. Hanya karena cintaku. Saya tidak ingin menjadi Jiang Yilin kedua. Cerita tentang seorang wanita yang ditinggalkan karena gagal menyeimbangkan diri dan pernikahan. Saya tidak ingin ini terjadi lagi. Lin Wei. Kamu menyerahkan pernikahanmu yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Jadi kamu sangat jelas. Wanita seperti apa yang bisa mencuri hatimu? Kunci rumahmu sekarang sudah tidak berguna. Jadi buang saja ini. Skakmat. Ayah, Ibu, kamu berperilaku baik? Ibu, aku akan kalah lagi. Zai Almo. Kita berhenti di sini saja. Sekarang kerjakan PRMU. Sudah selesaikan semua urusanmu? Bagus. Kamu akan hidup tenang jika semua urusan sudah selesai. Mulai sekarang, kamu harus hidup dengan baik bersama Xiaomo. Dan kamu bisa tinggal di rumah ini. Seperti yang kamu lakukan di masa kecilmu. Aku akan memasak, mengiring, dan membersihkan rumah untukmu. Rumahku bisa lebih ramai jika kalian berdua tinggal di sini. Ayah, maafkan aku. Aku mengecewakanmu. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku baik-baik saja. Masalah Lin Wei sudah lama berlalu. Jadi aku sudah siap. Xiaomo, boleh aku masuk? Sayang. Ayah. Ayah dan ibu bercerai hari ini. Di masa depan, aku akan tinggal bersamamu. Oke? Boleh tidak?
berjanji padamu. Kita akan hidup lebih baik. Ayah. Dia selalu mencintaimu. Jika kamu merindukannya, kamu bisa memberitahuku. Aku akan mengajakmu bertemu dengannya. Aku tidak akan ikut campur dengan urusanmu dan ayah. Bolehkah begitu? Sia Omo. Aku tahu kau sedih. Tapi kau akan menjadi seorang pria. Aku tidak ingin melihatmu menangis. Ibu. Sayang, ibu baru saja memasak sup. Jadi kita bisa bawa untuk kakakmu. Dan ini akhir pekan. Kita bisa pergi beristirahat dengan kakakmu dan Sia Omo. Ayah meneleponku. Dan dia bilang kita tidak seharusnya ke sana. Dia bisa tinggal sendirian dengan tenang beberapa hari. Oh, bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Seperti biasa. Tapi menurutku, tidak normal jika dia tetap normal saat ini. Ya. Akhirnya, dia hanya menggerutu sebentar. Dia tidak menangis. Atau melampiaskan amarahnya. Hanya waktu lalu, ketika aku menemuinya. Dia menangis sebentar. Lalu berhenti menangis. Aku benar-benar berharap dia bisa menangis untuk meluapkan amarah dan kesedihannya. Pelan-pelan saja. Kamu bisa minta ibu untuk mengambil sebagian dari sisa sup. Dan aku akan memberikannya kepada Sia Ohan. Bagaimana? Masih kali, aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. APA? Ya, bagaimana kalau begini? Kamu tidak perlu terus mengunjungi Siohan. Perusahaan kita baru merekrut beberapa staf baru. Dan mereka bertanggung jawab. Jadi aku tidak terlalu sibuk sekarang. Apa kamu khawatir aku pergi ke sana? Atau kamu tidak suka karena aku tidak melakukannya dengan baik? Yah, kata-katamu. Kamu lehit. Kamu baik. Kan? Kamu murah hati. Tertawa tapi jangan jadi gemuk. Aku tidak membencinya. Aku hanya merasa sangat menyesal membuatmu melakukan ini. Tidak apa-apa. Kamu sudah bilang, suami istri harus bekerja sama. Urusanmu adalah urusanku juga. Tidak masalah, aku bisa pergi ke rumah sakit. Tidak. Aku mengatakan ini karena harus ada seseorang yang menjaga ayahmu, adikmu, dan Sia Omo. Dan keluargamu sedang dalam masa khusus. Kamu khawatir aku mengunjungi Sia Ohan, ya? Aku juga khawatir jika kamu yang mengunjunginya. Baiklah, bagaimana kalau aku mengeluarkan hatiku yang jujur dan menunjukkannya padamu? Tidak. Dia sudah menjelaskan semuanya. Apa yang dia jelaskan? Terakhir kali, aku mengatakan makanan untuknya. Dan dia bilang, dia sudah memesan tempat di hatimu. Tapi aku yang mengambilnya belakangan. Begitu. Bagaimana kamu menjawabnya? Tidak ada. Aku tidak bisa berdebat dengannya. Dia adalah seorang pasien. Aku harus mengalah. Kamu benar. Kamu benar sekali. Dan
Tolong jangan marah karena dirimu, oke? Kita tidak boleh membuatnya kesal. Santai saja, aku bisa melakukan ini dengan baik. Kamu tidak perlu ke sana. Jika kamu bersikeras untuk pergi ke sana, aku akan ikut denganmu. Oak, kita akan mengunjunginya bersama. Dan kita melakukan tes beberapa hari lalu kan? Aku akan beritahu ibu. Bagaimana hasilnya? Dokter bilang, pemulihan tulangmu baik. Jadi kamu tidak perlu memakai alat pelindung lagi. Kamu lihat. Sarafnya juga perlahan pulih. Ajaib sekali. Ini ajaib. Ayo kita makan bersama untuk merayakannya. Di restoran yang biasa kita kunjungi. Aku sudah tanya dokter. Aku bisa bergerak dengan wajar. Selain itu, aku sudah lama tidak keluar. Aku bosan sekali. Aku harus tanya dokter dulu tentang ini. Aku akan lakukan ini. Ayo kita mulai. Nah, kursi rodanya. Bisakah kamu terus memelukku dan membawaku masuk? Boleh tidak, buang. Oak, No, kursi rodanya tidak bisa melewati tangga. kamu peluk dia. Nah, ayo kita maju. Ini dia. Halo, halo. Ada apa? Nah, kakinya terluka. Kamu sudah lama tidak ke sini. Sudah menikah? 亚明死道，小韩拜冷。Halo pesan. Hanya 3 hidangan. Bacon gaya pedesaan. Ayam kang pao. Dan kepala ikan kukus dengan potongan cabai merah dan hijau. Kamu tidak bisa makan hidangan kepala ikan. Terlalu pedas. Aku pesan untukmu. Kamu suka, kan? Selera aku tidak penting. Tidak apa-apa. Jangan dua mengkak nasi. Setengah untukku, 1,5 untukmu. Dan 2 gelas es teh plum hitam. Semua es untukmu. Oke, itu saja. Berhenti. Ya. Kamu mau apa? Maafkan aku. Aku tidak bermaksud melakukan ini. Aku sudah terbiasa melakukan ini. Karena aku hanya datang ke sini bersamanya. Tidak apa-apa. Kamu mau apa? Kamu sudah memesan makanan panas. Bagaimana kalau tambah 1 makanan dingin? Ceker pedas asam. Itu saja. Oh. Aku akan segera menghidangkan makanan. Ceker pedas asam. 100 kuku menyiksa pikiran. Betapa asamnya. Untukku tidak masalah. Aku bisa memakannya. Kamu kasih. Kamu tidak boleh memakannya. Aku sudah lama tidak keluar. Matahari bersinar dan cuacanya sangat bagus. Ya. Hari ini cuacanya bagus. Sebentar lagi kita pergi ke taman di Cat City. Yang sering kita kunjungi. Kamu bicara. Aku mau ke kamar kecil. Apa kerja Mara? Dia tidak. Mao Jing. Aku harus mengeluh tentang Xiaohan. Aku memesan ceker pedas asam. Dan dia bilang, 100 kuku menyiksa pikiran. Betapa asamnya. Apa maksudnya Jiao? 100 kuku menyiksa pikiran? Dia mengungkapkan isi pikiranmu. Apa? Dia memang seperti itu. Dia bisa menangkap hal yang membuatku kesal. Kamu tidak boleh kesal. Kamu akan menjadi cerewet dan kehilangan status sebagai istri Wang Yuming jika melakukannya. Aku tahu, aku memberitahumu. Sangat sulit menghadapi orang seperti ini. Dia selalu menyentuh saraf tapi aku tidak bisa membantahnya. Ya, dia juga berpendidikan, oke? Di meja makan, dia terus berbicara tentang Apa yang mereka lakukan di masa lalu. dan hidangan apa yang mereka miliki.
Danja berkata, Ayo pergi ke taman dekat sebentar lagi. ya, lihat kakinya. Bagaimana dia bisa berjalan? Dia hanya ingin Wang Yuming memeluknya. Ya, apa yang Wang Yuming lakukan? Kenapa dia menolaknya? Berhenti bertanya itu padaku. Itu membuatku kesal dan aku berusaha menahan amarah. Aku harus lebih besar hati. Aku harus memberinya sedikit kehangatan. Aku pikir, aku sangat menefik sekarang. Kamu sudah bilang itu. Kamu akan menyelamatkan dirimu sendiri. Ini bisa jadi langkah untuk perkembanganmu. Kamu terus menjadi munafik. Kamu akan terhipnotis dan menerima ini. Karena kamu terus menjadi munafik. Dan kemudian kamu akan benar-benar besar hati. Aku punya ide. Suamimu, Lawang, selalu sibuk dengan pekerjaan, kan? Jadi kamu bisa cari seseorang untuk membantumu. APA. Tidak bisa kamu mengerti. Aku hampir tidak bisa menahan amarah. Jadi aku tidak bisa mengerti. Ya, wanita. Kamu jadi bodoh saat kesal. Kamu bisa telepon yang Xiaobao. Untuk menyuruh Lawang pergi. Benar? Kamu bantu aku telepon yang Xiaobao. Aku sangat marah dan harus pulang. Dan sekarang aku harus tenang. Aku harus tersenyum dan munafik, kan? Ini pertumbuhan. Tenang. Kata-kata yang dokter bilang padamu. Kamu harus ingat, oke? Sedih, segera dan terlalu pedas. Kamu tidak bisa makan. Tidak baik untuk pemulihan, oke? Aku mengerti. Kamu hampir selesai. Jadi ayo bayar tagihan. Tidak. Kamu bilang makan APA. Aku tidak lapar. Penggakar Jong, apakah kamu sibuk hari ini? Aku tidak terlalu sibuk belakangan ini. Kamu lihat. Hari ini, kamu bilang makan APA. Dan kamu tidak bicara. Cuma Yuming yang nemenin aku sebentar. Bagaimana kalau begitu? Aku. Oak, Aku rasa ini aneh. kamu tidak merasa begitu? Tunggu sebentar. Halo, siapa? Ada apa? Lingkaran tak berujung. Bagaimana bisa ada lingkaran tak berujung? Tetap aku ngerti. Aku akan segera kembali. Tunggu, aku akan segera sampai. Oh. Maaf, ada beberapa hal yang harus aku kerjakan, dan aku harus pergi sekarang. Oak, dan aku sudah keluar hari ini. Ya, aku sangat menyesal. Perusahaanku baru mulai berjalan. Jadi program ini penting bagiku. Jika aku tidak pergi ke sana, tiga pekerjaannya tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, berhenti menjelaskan. Ani saya akan mesak aku jika kamu cari saja. Tolong bawakan aku tagihannya. Oh, Berapa? pelanggan tetap. Jadi aku kasih diskon. Sebagai senyum pula, kamu suka masakannya? Aku yang bayar. Oh, Terima kasih. Kamu suka? Kelihatannya enak. aku tidak sempat mencicipi. Dan selanjutnya kalian berdua. Kalian bertiga datang ke sini jika ada waktu. Kamu yakin? 190. Sampai jumpa. Cepat. Kamu tunggu je suruh kamu melakukannya? Helen. Ya, aku akan pergi kerja. Dan kamu dorong dia kembali. Pergi. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk sembuh. Kamu perlu pulih selangkah demi selangkah. Berhenti bicara. Pergi. Aku akan pergi sekarang. Kamu lihat. Kamu menyuruhku pergi. Tapi justru aku yang mendorongmu kembali. Terima kasih, Penggakar John. Aku ingin berjalan. Berjalan? Kamu serius? Lihat kamu. Aku sudah tinggal di rumah sakit lebih dari 2 bulan. Jika seorang berada di tempat tidur terlalu lama, Pikiran akan hancur. Aku senang hari ini. Jadi aku ingin berjalan. Aku percaya. Aku bisa pulih dan kembali seperti dulu. Kamu benar-benar ingin berjalan? Ya. Tapi aku tidak bisa menopangmu. Aku akan meminjam sepasang kruk, oke? Oak. bisakah kamu berjalan? Kereza. Kakiku bisa menopangku sedikit. Sohan? Kamu. Kamu berhenti berjalan, oke? Kamu pikir kamu bisa, tapi apa diagnosis dokter? Aku akan menggendongmu kembali, oke? Ini menakutkan. Dokter bilang,
Aku bisa berjalan sedikit. Aku baik-baik saja. Tidak, kamu baik-baik saja, tapi aku tidak. Aku takut melihatmu melakukan ini. Biarkan aku mencoba sekali lagi. Jangan keras kepala, oke? Aku akan menggendongmu kembali. Kamu lihat, jika kamu pulih. Yuming tidak akan datang menjengukmu, kan? Jika aku pulih, aku akan pergi mencarinya. Kamu begitu gagah dan pintar. Apa yang harus menjadi Saisa? Untuk pria ini, Apa alasan? Selama tinggal di rumah sakit sendirian. kamu benar. Kamu baik-baik saja? Maaf. Maaf. Xiaohan, Kamu baik-baik saja. Xiaohan, kamu tidak apa-apa? Xiaohan, dokter. Dokter, Ini baik untuk kondisi pemulihannya saat ini. Tapi saat ini, dia terluka di tempat yang sama. Bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Maaf, dokter. Kami yang terlalu ceroboh. Bagaimana keadaannya? Kami bisa menyembuhkan tulangnya. Tapi mengenai cedera sarafnya, itu tidak bisa diprediksi. Jadi sekarang jauh lebih sulit. Kamu jangan terlalu stres. Sekarang ini sudah terjadi. Kamu harus menghadapi kenyataan. Kamu harus merawatnya dengan hati-hati. Dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyembuhkannya. Terima kasih. Maaf atas ketidaknyamanannya. terima kasih, dokter. Aku minta maaf. Ya, jangan terlalu khawatir. Dia akan lewat ini. Aku tidak merasa melakukan ini. Aku tahu kamu tidak bermaksud melakukan ini. Lalu datang sakit membawa. Apakah kamu bermaksud melakukan ini? Bisakah kita berhenti terlibat dalam hal ini? Oak? Tapi aku tidak bisa merasa aman dan nyaman ketika aku membiarkanmu merawat mantan pacarmu. Ya, aku sudah setuju untuk membiarkanmu merawatnya. Apakah ini benar bahwa kamu masih merasa tidak aman dan memiliki keberatan? Bagaimana jika dia tidak bisa berdiri lagi? Aku sudah memberitahunya bahwa dia seharusnya tidak berdiri dan berjalan. Dia hanya ingin melakukan ini. Jan, apakah kamu meminta Xiao Bao untuk meneleponku dan memintaku kembali? Aku tidak melakukan itu. Ya. Kita sudah sepakat bahwa kita tidak akan terlibat dalam masalah Xiaohan. Ok, kalian berdua. Kamu pergi ke restoran yang pernah kamu kunjungi sebelumnya, dan memesan hidangan yang sama seperti sebelumnya. Kamu berjalan dengan semangat, dan kamu memeluknya masuk dan keluar. Akhirnya, kamu ingin berjalan-jalan di taman, dan bahkan ingin aku pergi. Bagaimana perasaanmu jika kamu jadi aku? Kamu tidak percaya padaku. Aku pikir kamu kembali, dan kita bisa mulai lagi. Dan di mana awalnya? Itu adalah saling percaya. Ya, kamu punya banyak pikiran. Itu membuatku tidak nyaman, kamu tahu ini? Ya, aku punya banyak pikiran. Aku punya banyak pikiran sehingga aku tidak memberitahu siapapun. Kepalaku juga terbentur. Kamu terbentur. Biar aku lihat. Biar aku lihat. Di mana kamu terbentur? Sakit. Biar aku lihat, oke? Biar aku lihat. Biar aku lihat. Ayah. Tenang, kamu bicara pelan-pelan. Oak, Aku akan segera kembali. Apa yang terjadi? Adikku hilang. Kamu pergi merawat Xiaohan. Aku akan pergi sekarang. Ya. Beritahu Xiaohan dulu. Dan aku akan pergi bersamamu. Tunggu aku. Tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Dia tidak datang mencariku. Atau meneleponku. Ya. Kamu ingin mencarinya bersama kami? Aku takut dia akan lebih marah ketika dia bertemu denganku. Yuming. Masalah antara Yilin dan aku membuatmu terlalu banyak repot. Dan di masa depan, Xiaomo dan Yilin membutuhkanmu untuk merawat mereka. Terima kasih banyak.